Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perbedaan perilaku ekonomi karena perbedaan ideologi ekonomi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Widya Naung Palupi, NIM 4119046. Kemudian Widya Pramesti, NIM 4119132. Kemudian Yuli Widya Stuti, NIM 4119142. Baik, langsung saja kita ke materinya. Pengertian ideologi. Istilah ideologi dipergunakan dalam arti yang bermacam-macam. Istilah ideologi adalah sebuah kata yang terdiri dari ideo dan logi. Ideo berasal dari bahasa Yunani eidos, dalam bahasa Latin idea, yang berarti pengertian, ide atau gagasan. Jadi secara etimologis dapat diterangkan bahwa ideologi berarti pengetahuan tentang ide-ide atau science of ide. Sedangkan ideologi dalam bahasa Arab merupakan istilah yang dapat diterjemahkan sebagai mabdo. Secara etimologis, mabdo adalah masdar mimi dari kata ba'doa atau memulai, yabda'u atau sedang memulai, bad'an atau permulaan, dan mabdo'an titik permulaan. Secara terminologis berarti pemikiran mendasar yang dibangun di atas pemikiran-pemikiran atau cabang. Selanjutnya, ideologi ekonomi. Sebuah ideologi ekonomi membedakan dirinya dari teori ekonomi dalam menjadi normatif. Bukan hanya jelas dalam pendekatannya, ideologi ekonomi mengungkapkan perspektif tentang cara ekonomi harus berjalan dan untuk tujuan apa. Sedangkan tujuan teori ekonomi adalah untuk menciptakan model penjelas yang akurat untuk menggambarkan bagaimana ekonomi saat ini berfungsi. Namun keduanya saling terkait erat karena ideologi ekonomi yang mendasari memengaruhi metodologi dan teori yang digunakan dalam analisis. Baik, selanjutnya materi akan disampaikan oleh Widya Pramesti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Pramesti, NIM 4119132. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah teman saya sampaikan. Saya akan menyampaikan materi tentang perilaku masyarakat terhadap sistem ekonomi kapitalis dan juga sistem ekonomi sosialis. Yang terlebih dahulu yaitu sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi yang aset-aset produktif atau faktor-faktor produksinya sebagian besar dimiliki oleh sektor individu atau swasta. Nah, pada sistem ekonomi ini terdapat keleluasaan bagi perorangan untuk memiliki sumber daya, seperti kompetisi antar individu dalam memenuhi kebutuhan hidup, persaingan antar badan usaha dalam mencari keuntungan. Nah, sistem ekonomi kapitalis ini didirikan oleh Adam Smith yang dikenal sebagai Bapak Ekonomi Dunia. Ekonomi kapitalis yaitu mempunyai prinsip. Yang pertama ada prinsip kebebasan memiliki harta secara perorangan. Yang kedua ada kebebasan ekonomi dalam persaingan. Dalam ekonomi kapitalis ini mempunyai kelebihan dan juga kelemahan. Yang pertama saya akan membicarakan tentang kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan dari sistem ekonomi kapitalis yaitu yang pertama menganut mazhab kapitalis. Yang kedua persaingan bebas antar individu, dan yang ketiga motivasi untuk mencari keuntungan itu banyak. Nah, untuk kelemahannya sendiri yaitu yang pertama ada persaingan bebas dan tidak terbatas, yang kedua ada adanya perbedaan yang radikal, dan yang ketiga ada sistem ekonomi kapitalis. Kemudian yang kedua yaitu
pemikiran masyarakat menurut sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis yaitu merupakan bentuk resistensi dari sistem ekonomi kapitalis yang dituding sebagai penyebab tidak tercapainya kesejahteraan yang secara merata. Tokoh pendiri dari sistem ekonomi sosialis yaitu ada Karl Marx dan juga St. Simon. Prinsip dasar sistem ekonomi sosialis yaitu yang pertama ada kepemilikan harta oleh negara. Jadi semuanya itu diatur oleh negara semuanya. Dan juga sistem ekonomi sosialis pasti mempunyai kelemahan dan kelebihan seperti sistem ekonomi kapitalis. Yang pertama ada kelemahan dari sistem ekonomi sosialis, yaitu sulit melakukan transaksi, membatasi kebebasan, dan juga mengabaikan pendidikan moral. Akan tetapi juga memiliki kelebihan. Yang pertama kelebihannya yaitu disediakan kebutuhan pokok, didasarkan perencanaan negara, dan juga diproduksi dan dikelola oleh negara. Mungkin cukup itu saja materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perilaku ekonomi masyarakat menurut ekonomi Islam. Teori perilaku konsumen yang dibangun berdasar syariat Islam memiliki perbedaan yang mendasar dengan teori konvensional. Ada 3 nilai dasar yang menjadi fondasi bagi perilaku konsumsi masyarakat muslim, yaitu yang pertama, keyakinan adanya hari kiamat dan kehidupan akhirat. Prinsip ini mengarahkan seorang konsumen untuk mengutamakan konsumsi untuk akhirat daripada dunia. Yang kedua, konsep sukses dalam kehidupan seorang muslim diukur dengan moral agama Islam dan bukan dengan jumlah kekayaan yang dimiliki. Yang selanjutnya, menurut Manan, selain dengan adanya 3 fondasi dasar di atas, masih terdapat 5 prinsip konsumsi dalam Islam, yaitu yang pertama, prinsip keadilan, yang kedua, prinsip kebersihan, yang ketiga, prinsip kesederhanaan, yang keempat, prinsip kemurahan hati, dan yang kelima, prinsip moralitas. Menurut Heri Sudarsono, seorang muslim dalam berkonsumsi didasarkan atas beberapa pertimbangan. Yang pertama, manusia tidak kuasa sepenuhnya mengatur detail permasalahan ekonomi masyarakat. Dan yang kedua, dalam konsep Islam, kebutuhanlah yang membentuk pola konsumsi seorang muslim. Pola konsumsi yang didasarkan atas kebutuhan akan menghindari pola konsumsi yang tidak perlu. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 180 yang artinya, dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya. Milik Allah lah warisan apa yang ada di langit dan di bumi. Kesimpulannya, pengertian perilaku konsumen adalah pengambilan keputusan yang mensyaratkan aktivitas individu untuk mengevaluasi, memperoleh, menggunakan, atau mengatur barang dan jasa. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah faktor kebudayaan, sosial, pribadi, dan psikologi dari pembeli. Selain hal-hal tadi, ada faktor lain yang sangat penting dalam pengambilan keputusan konsumen, yaitu motivasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.